Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pelaku penyerangan terhadap Ustadz Abu Syahid Chaniago di Batam beberapa waktu lalu berdasarkan hasil pemeriksaan kejiwaan dinyatakan tidak mengalami gangguan jiwa dan bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara itu tim gabungan di Treskrim Polda Metro Jaya dan Polres Metro Tangerang Kota meringkus 3 orang pelaku penembakan seorang Ustadz di Tangerang, Banten. Tiga pelaku penembakan seorang ustadz yang membuka pengobatan alternatif di Tangerang, Banten akhirnya ditangkap tim gabungan di Treskrimum Polda Metro Jaya dan Polres Metro Tangerang Kota. Salah satu orang berinisial M merupakan inisiator, sementara 2 tersangka berinisial K dan S merupakan eksekutor dan joki yang ketika ditangkap di wilayah Serang berencana kabur ke Sumatera. Polisi masih mengejar 1 orang berinisial Y yang menjadi penghubung inisiator dan eksekutor. Dari hasil pemeriksaan, tersangka otak pembunuhan sakit hati karena korban diduga pernah mencabuli istrinya pada tahun 2010 lalu. Masang susuk pada saat itu, tetapi yang terjadi adalah korban disetubui. Dari mana tahunya? Karena memang ada SMS yang sempat bocor kepada si tersangka M ini. Itu kejadian tahun 2010. Diketahui sekitar 2 tahun yang lalu. Sebelumnya korban Ustadz Alex yang berprofesi sebagai tabib pengobatan alternatif tewas ditembak usai sholat maghrib berjamaah di masjid pada 18 September lalu. Sementara itu kasus penyerangan terhadap Ustadz Abu Syahid Chaniago di Batam beberapa waktu lalu memasuki babak baru. Tim penyidik dari Satreskrim Polresta Barelang menyatakan pelaku tidak mengalami gangguan kejiwaan meski Darmansyah sempat dirawat di Rumah Sakit Jiwa Aceh pada tahun 2015 dan 2018. Menurut Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, berdasarkan hasil pemeriksaan ahli kejiwaan, pelaku bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan memutuskan untuk melanjutkan kasus penyerangan dan penganiayaan terhadap Ustadz Abu Chaniago. Saat ini polisi sudah memeriksa 8 saksi, termasuk ahli kejiwaan dari Rumah Sakit BP Batam. Dari Jakarta dan Batam, tim liputan iNews melaporkan.